Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Aisyah Yulita Wahiputri dengan NIM K76210004. Di sini saya akan menjelaskan materi bab perusahaan dagang, yaitu biaya angkut. Sebelum masuk ke dalam materi biaya angkut, saya akan menjelaskan sedikit apa itu perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang membeli, menyimpan, dan menjual kembali produk tanpa mengolahnya terlebih dahulu. Setelah mengetahui pengertian perusahaan dagang, sekarang kita masuk ke materi biaya angkut. Di dalam perusahaan dagang, pasti ada aktivitas untuk pengangkutan barang. Pada umumnya, perusahaan angkutan membuat tagihan biaya angkut sesuai dengan perjanjian penjualan. Ketentuan pengiriman barang menyatakan apakah sebagian FOB Shipping Point atau FOB Destination. FOB Shipping Point atau Free On Board Shipping Point. Penjual menyerahkan barang dagangan pada perusahaan jasa angkut dan pembeli yang membayar untuk biaya angkut. Jadi, seluruh beban pengiriman barang dagang dari gudang penjual sampai gudang pembeli menjadi tanggungan si pembeli. Aktivitas Free On Board Shipping Point. Yang pertama, pembeli membayar ongkos angkut dan mendebit persediaan barang dagang, yang berarti ongkos angkut tersebut dibayar oleh pembeli. Dan yang kedua, hak pemilikan beralih ke pembeli pada titik pengiriman. Karena ongkos angkut ini dibayar oleh pembeli, maka barang tersebut akan menjadi hak pembeli di tempat transaksi. FOB Shipping Point memiliki resiko. Jika barang tersebut hilang atau rusak di perjalanan, maka yang akan menanggung resiko tersebut adalah pembeli. Free On Board Shipping Point sering dikatakan dengan biaya pengiriman ditanggung pembeli. Ketika pembeli menanggung biaya transportasi, biaya tersebut dianggap sebagai bagian dari biaya pembelian persediaan. Oleh karena itu, pembeli akan mendebit akun persediaan. Misalnya, jika pada saat pengiriman barang tanggal 14 Februari, PT Bumi Sejahtera selaku pembeli membayar PT Jaya Abadi sebesar $200 untuk biaya angkut. Jurnal pada pembukuan PT Bumi Sejahtera sebagai berikut. Persediaan berada di sisi debit sebesar 200 dan kas berada di sisi kredit sebesar 200. Kas tersebut menunjukkan untuk mencatat pembayaran pengiriman barang yang dibeli. Biaya persediaan harus memasukkan semua biaya untuk memperoleh persediaan tersebut, termasuk biaya pengiriman yang diperlukan untuk mengirimkan barang kepada pembeli. Yang selanjutnya ada Free On Board Destination. Penjual menyerahkan barang dagangan ke tempat usaha pembeli dan penjual membayar biaya angkut tersebut. Jadi, seluruh beban pengiriman barang dagang dari gudang penjual sampai gudang pembeli menjadi tanggungan si penjual. Aktivitas FOB Destination. Yang pertama, penjual membayar ongkos angkut dan mendebit biaya pengiriman, yang berarti ongkos angkut tersebut harus dibayar oleh penjual. Yang kedua, hak pemilikan beralih ke pembeli ketika barang tiba di tempat tujuan. Artinya, selama di perjalanan, barang tersebut masih menjadi milik penjual. Jika di perjalanan terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan seperti kerusakan atau kehilangan, maka itu akan menjadi tanggung jawab penjual. FOB Destination atau sering disebut juga biaya pengiriman ditanggung penjual. Biaya angkut yang ditanggung penjual pada barang dagangan yang keluar akan menjadi beban operasi bagi penjual. Biaya tersebut menambah akun beban yang disebut dengan beban angkut penjualan atau freight out, atau beban pengiriman. Jika persyaratan pengiriman pada faktur mengharuskan PT Global Indonesia selaku penjual untuk membayar biaya angkut, maka jurnal PT Global Indonesia sebagai berikut. Beban angkut penjualan atau beban pengiriman berada di sisi debit sebesar 200 dan kas berada di sisi kredit sebesar 200. Kas menunjukkan untuk mencatat pembayaran pengiriman barang yang dijual. Ketika penjual membayar biaya angkut, mereka biasanya menetapkan harga faktur yang lebih tinggi untuk menutupi beban pengiriman. Pada perusahaan dagang memiliki dua metode pencatatan, yaitu metode perpetual dan metode periodik. Metode perpetual dan metode periodik memiliki perbedaan tersendiri. Yang pertama, dalam sistem pencatatan metode perpetual, perusahaan menyimpan catatan terperinci dari biaya setiap pembelian dan penjualan persediaan. Metode perpetual disebut juga metode buku.
adalah sistem di mana setiap persediaan yang masuk dan keluar dicatat di pembukuan. Sedangkan dalam sistem pencatatan metode periodik, perusahaan tidak menyimpan perincian persediaan barang yang ada selama periode berjalan. Metode periodik dilakukan dengan menghitung jumlah persediaan di akhir suatu periode untuk melakukan pembukuannya. Dalam penjurnalan, metode perpetual dan periodik punya perbedaan khas. Metode perpetual melakukan pencatatan aktivitas keluar masuk persediaan dan HPP ketika transaksi penjualan. Sedangkan metode periodik tidak mencatat HPP saat transaksi penjualan. Baik, saya akan memberikan contoh kasus. PT Bumi Sejahtera menjual secara tunai sebesar 500 juta dengan beban pokok penjualan atau BPP sebesar 200 juta. Biaya pengiriman tersebut sebesar 10 juta. Buatlah jurnal metode periodik dan perpetual antara penjual dan pembeli, serta jika menggunakan FOB Shipping Point dan menggunakan FOB Destination. Sebelum masuk ke dalam pembahasan penyelesaian, sebelum itu saya akan menjelaskan sedikit tentang beban pokok penjualan. Beban pokok penjualan adalah total biaya barang dagangan yang terjual selama periode berjalan. Beban ini secara langsung berkaitan dengan pendapatan diakui dari penjualan barang tersebut. Di sini ada penyelesaian dengan menggunakan metode periodik dan perpetual. Dan ada jurnal yang dicatat oleh penjual dan pembeli. Untuk metode pencatatan periodik, penjual menjurnal yaitu kas di sisi debit sebesar 500 juta dan penjualan di sisi kredit sebesar 500 juta. Sedangkan di sisi pembeli, jurnalnya yaitu pembelian di sisi debit sebesar 500 juta, beban angkut di sisi debit sebesar 10 juta, dan kas di sisi kredit sebesar 510 juta. Untuk metode pencatatan perpetual, penjual menjurnal yaitu kas di sisi debit sebesar 500 juta, penjualan di sisi kredit sebesar 500 juta, BPP di sisi debit sebesar 200 juta, dan persediaan di sisi kredit sebesar 200 juta. Sedangkan di sisi pembeli, jurnalnya yaitu persediaan di sisi debit sebesar 510 juta dan kas di sisi kredit sebesar 510 juta. Dapat dilihat dari jurnal tersebut, pada FOB Shipping Point ini beban angkut ditanggung oleh pembeli. Kemudian yang selanjutnya yaitu FOB Destination. Untuk metode pencatatan periodik, si penjual menjurnal yaitu kas terhadap penjualan sebesar 500 juta dan beban angkut terhadap kas sebesar 10 juta. Sedangkan pembeli menjurnal pembelian berada di sisi debit sebesar 500 juta dan kas berada di sisi kredit sebesar 500 juta. Untuk metode pencatatan perpetual, si penjual menjurnal yaitu kas terhadap penjualan sebesar 500 juta, BPP terhadap persediaan sebesar 200 juta, dan beban angkut terhadap kas sebesar 10 juta. Sedangkan pembeli menjurnal persediaan berada di sisi debit sebesar 500 juta dan kas berada di sisi kredit sebesar 500 juta. Dapat dilihat dari jurnal tersebut, pada FOB Destination ini beban angkut ditanggung oleh penjual. Sekian penjelasan materi tentang biaya angkut dari saya. Apabila ada kesalahan saat menjelaskan, mohon dimaafkan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.